yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tegaknya dunia ini pilar ketiga, partisipasi para agnia. Siapa agnia itu? Dermawan, orang-orang kaya. Kaum agnia ini dituntut untuk bersikap penyantun. Jadi kalau orang kaya, kita nih ditakdirkan jadi orang kaya, tentunya harus banyak-banyak mengeluarkan harta pada fakir miskin, kepada yang berhak. Karena setiap harta itu ada nisabnya. Setiap harta itu harus diberikan kepada orang lain. Jangan sampai kita ini adalah termasuk, yaitu pengikut-pengikutnya adalah Qarun. Qarun itu adalah orang kaya, dan bahkan konon katanya satu kunci gemboknya itu diangkat oleh 7 orang. Berat gak kira-kira? Berat. Berkasnya itu gede, besar, kuncinya aja diangkat 7 orang. Bayangkan, apalagi berkas. Dan mereka sombong, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, tetapi tidak tersalurkan kepada, yaitu hak-haknya orang-orang fakir miskin. Maka Allah berikan azab terhadap Qarun tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suka menginfakkan, suka mentasarrufkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga kepada orang-orang yang lemah, fakir miskin, anak yatim, para janda-janda yang jompo. Ya, janda-janda tua. Harta kekayaan kita ini yang kita miliki itu adalah bukan hasil dari kita sendiri, akan tetapi adalah itu titipan. Cuman wasilahnya adalah dengan kita kerja, ada yang jadi pejabat, itu adalah wasilahnya. Wabtagul wasilahnya adalah dengan jalan usaha. Para agnia hendaknya tidak untuk unjuk kekayaannya, hidup berlebih-lebihan, boros. Biasanya kalau kita nih, orang yang gak ada dengan yang orang ada itu biasanya pengennya apa? Kalau lagi ada itu pengennya beli terus. Pilar yang keempat, apa yang menjadikan tegaknya dunia ini, yang kita hirup udara setiap hari? Doanya para orang-orang fakir miskin. Ini orang fakir miskin ini doanya manjur, mustajab. Ya, kan kalau ada pengemis itu harus kita kasih. Jangan kita nggak ngasih, ngomelin lagi, ada nggak? Tapi pengemisnya pengemis yang memang benar pengemisnya punya. Tapi kadang-kadang dipakai yaitu jalan usaha, kadang-kadang ya. Di rumahnya kaya jadi pengemis, ada yang punya sapi, ada yang punya sawah, tambahan rumahnya gede, ada nggak yang gitu? Nah itu pengemisan itu namanya, iseng itu mah. Tetapi yang sebenarnya pernah saya dalam baca kitab itu, kalau orang minta-minta itu biasanya di zaman Rasulullah SAW, dahulu kan kalau mereka mengemis dikasih tepung dari rumah ke rumah. Ketika mereka itu teng-tengannya sudah penuh, sudah pulang ke rumah. Tapi kita lihat pengemis-pengemis di kita dari jam 7 sampai dengan maghrib, malam lagi terus berkeliling-keliling sampai udah penuh itu dompet atau juga plastik yang mereka pintai. Banyak apa? Banyak ya seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar melihat pengemis yang sudah bawa itu satu teng-tengan, dia minta lagi, ditendang. Cukup sudah, minta-minta terus. Kalau bisa anak muda usaha gitu kan ya. Jangan masih muda pengemis jadi pengemis. Udah dapat banyak masih keliling aja. Nah itu di zaman Sayyidina Umar bahkan ditendang, diusir. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang fakir ini doanya mustajab, makanya kita harus hati-hati. Ketika mereka berdoa, pintu arus itu terbuka, maka mereka akan terima makbul doanya. Orang-orang fakir, orang-orang miskin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor kaum miskin perlu diperhatikan dalam partisipasinya mensukseskan pembangunan. Sebab apabila mereka dikecewakan,
dan teraniaya, maka mereka mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memberi, ikhlas. Kalau kita memberi, jangan gitu. Nanti hilang amal kita nantinya. Bagaikan ketika mereka itu memberikan harta terhadap orang fakir miskin, kemudian diungkit, bagaikan pasir yang ditumpuk di tengah jalan terhempas oleh angin. Hilang semuanya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara doa orang yang teraniaya dengan Allah tidak ada dinding pemisah, tidak ada dinding pembatas. Artinya bahwa doa dan permohonan mereka sebagai orang-orang yang lemah, yang teraniaya, mendapat perhatian dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang dermawan, baik dermawan dalam harta, dermawan juga dalam hati, untuk membahagiakan tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, dan sesama muslim dan muslimah ini. Semoga Allah memberikan jalan keluarnya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, yang mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan kita di akhirat nanti, berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqullah.